Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudariku yang saya muliakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Pertama-tama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan Ramadan, yang telah memudahkan kita untuk menjalankan rangkaian ibadah pada pagi ini, mulai dari sahur, kemudian sholat subuh berjamaah, dan tentu ibadah puasa yang akan kita jalani sampai nanti waktu maghrib. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki satu Ramadan. Kita telah memasuki waktu permulaan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, kita perlu sadari bahwasanya waktu permulaan itu adalah bagian yang penting. Waktu permulaan adalah bagian yang penting, karena waktu permulaan itu menentukan sepanjang perjalanan. Apabila permulaan itu baik, maka berpeluang memudahkan sepanjang perjalanan. Dan apabila waktu permulaan itu buruk, maka bisa jadi membuat sepanjang perjalanan menjadi sukar, menjadi sulit. Oleh karenanya, marilah kita isi hari-hari pertama di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, di waktu awal Ramadan ini
adalah menjadi momen yang tepat untuk kita menetapkan target apa yang ingin kita capai di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Dan di antara target yang hendaknya kita miliki adalah menjadi perkara-perkara yang besar, yang mulia, yang tinggi, dan Allah tidak menyukai perkara-perkara yang rendah. Oleh karenanya kita harus tetapkan target pada bulan ini bahwa masing-masing dari kita ingin menjadi ahli puasa terbaik yang bukan sekadar timburi, yang menjalankan rutinitas ala kadarnya, akan tetapi kita mengikuti bimbingan Rasulullah SAW untuk menjadi sosok ahli puasa terbaik. Rasulullah SAW mempersyaratkan dengan syarat yang mungkin untuk kita kejar, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk kita kejar. Dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang puasa dengan pahala terbanyak? Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir mengingat Allah tatkala ia berpuasa. Itulah jawaban Nabi kita SAW, bahwa orang puasa dengan pahala terbanyak adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah syarat ini mudah? Ada yang jawab sulit. Ya. Syarat ini sulit. Syarat ini sulit kecuali bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya syarat ini masih memungkinkan untuk kita kejar. Nabi Muhammad SAW tidak mempersyaratkan untuk menjadi ahli puasa terbaik dia harus hafal 30 juz misalnya. Kalau itu yang menjadi syarat, maka mungkin wajah-wajah kita pada pagi ini seketika menjadi pucat, kecuali yang dimudahkan. Itulah syarat untuk menjadi ahli puasa terbaik, Bapak Ibu sekalian, bahwa ahli puasa terbaik dengan yang membawa pahala terbanyak adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya. Oleh karenanya, marilah kita isi hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dengan merutinkan zikir pagi dan petang, dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak kalimat tahlil, dan kita jaga sholat-sholat kita, karena tujuan dari sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan sholat rawatib, kita laksanakan sholat tarawih dari awal hingga akhir bersama dengan imam. Dan tentu kita juga harus menjauhi kemaksiatan. Ketika ada sosok yang mengajak kita untuk membicarakan aib orang lain, maka kita berhenti, karena kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan kita atau melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Dan ketika
seseorang itu menjadi ahli puasa yang sebenarnya, ahli puasa terbaik, Bapak Ibu sekalian, maka mungkin dia akan lelah, dia akan capek. Namun Allah akan ganti itu semua dengan ketenangan yang ada pada dalam hatinya. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan ketenangan adalah kunci dari kebahagiaan. Oleh karenanya, sekali lagi kami nasihatkan kepada diri kami sendiri dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan hanya sekadar di lisan, akan tetapi zikir dihayati, direnungkan makna-maknanya, karena akan berbeda dampaknya antara zikir yang hanya sekadar lisan dengan zikir dengan penghayatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi ahli puasa terbaik pada Ramadan 1440 Hijriah ini. Amin. Dengan saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.